أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Yayasan Pendidikan Rahma Arta Jaya, Bapak Irawadi SPD, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Sekolah SMP dan SMK Yayasan Pendidikan Rahma Arta, Ibu Hidayana SPD MM, yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah, Bapak dan Ibu guru beserta staf dan pegawai Yayasan Pendidikan Rahma Arta Jaya. Izinkan saya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyampaikan sedikit ilmu ataupun menyampaikan sedikit muzakarah bagi kita semua, karena saya yakin di sini Bapak dan Ibu semua orang-orang yang berilmu dan memiliki agama yang kuat. Maka di sini saya meminta izin untuk menyampaikan sedikit tausiah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak lama lagi kita akan menghadapi salah satu bulan mulia, yang dimana pada bulan tersebut semua kebaikan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut bernama bulan Ramadan, yang dimana dari 12 bulan yang sudah Allah tetapkan dari terciptanya langit dan bumi, bulan tersebutlah bulan yang paling mulia. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan bulan Ramadan, juga sebagai bahan pengingat kita. Apa mungkin di antara kita ada yang lupa tentang keutamaan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang diturunkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana artinya bahwasannya di bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an tersebut tujuannya ialah untuk membawa manusia, untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah Al-Quran, turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga seringkali disebut dengan bulan Al-Quran, di mana di dalamnya kita sebagai seorang muslim seyogyanya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran, di mana yang sama-sama kita ketahui bahwasannya barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, yang dimana setiap hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. Dari sini Bapak Ibu sekalian bisa disimpulkan bahwasannya apabila kita rajin membaca Al-Quran, apabila kita rajin mentadabburi Al-Quran, insya Allah pahala yang akan kita tuai pun lebih banyak
di bulan yang dinamakan sebagai bulan Al-Quran tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin kedua yang menjadi keutamaan bulan Ramadan ialah bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Keberkahan bukan hanya kepada seorang muslim saja. Keberkahan juga bisa dirasakan saudara-saudara kita yang lainnya. Misalnya saudara-saudara kita yang pedagang, mereka menuai banyak rezeki di bulan suci ini. Mungkin yang berjualan makanan akan laris ketika hendak berbuka puasa. Mungkin yang berjualan baju akan laris ketika hendak menjelang lebaran nanti. Dan juga di bulan yang berkah ini banyak keberkahan yang datang kepada saudara kita sesama muslim. Yang mohon maaf mungkin mereka yang kekurangan, fakir dan miskin, anak yatim dan lain sebagainya, mereka sudah pasti menerima keberkahan ataupun merasakan keberkahan di bulan yang suci ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di bulan ini juga Rasulullah SAW bersabda, itu telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan berpuasa kepada kalian semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah puasa sedikit menceritakan sejarah bahwasanya perintah puasa Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Perintah puasa Ramadan itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah, dan dari tahun itulah mulai diwajibkan berpuasa hingga nanti sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah menyeru kepada orang-orang beriman agar kami mewajibkan kalian berpuasa sebagaimana kami mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang yang sebelum zaman kita itu sudah diwajibkan berpuasa, namun mungkin terjadi perbedaan di beberapa titik tempat berpuasanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya keutamaan bulan Ramadan ialah bulan yang dimana terdapat di dalamnya hari yang ataupun malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengajar, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, yang dimana Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kisi-kisi singkat tentang adanya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir ataupun di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi sebagai pengingat saja untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sama-sama kita meningkatkan frekuensi ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana di situ terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi dan Bapak Supri tadi, bahwasannya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh pengampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
membuka selebar-lebarnya pintu rahmat dan pintu taubatnya, dan menutup serapat-rapatnya pintu yang menuju kemaksiatan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki segala kekurangan dan kelemahan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa kita, baik yang sekarang maupun yang telah lalu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya sholat 5 waktu Jumat ke Jumat dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya selama manusia tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat ke Jumat, antara bulan suci Ramadan ke bulan suci Ramadan lainnya, itu merupakan kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh pengampunan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena semua kebenaran yang ada yang saya ucapkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dan kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan melantunkan doa, melafazkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapat keberkahan dan mendapat dari ridhonya, dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sama-sama kita mengangkat tangan kita, menundukkan hati kita dan pikiran kita agar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus kepadanya. Kita awali dengan melaksanakan ataupun melantunkan lafaz istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.